Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilustari dengan NIM C02023053. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Aktiva Tidak Berwujud dan Kewajiban dan Jangka Pendek dalam Akuntansi Pajak. Latar belakang, aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek adalah dua komponen penting dalam laporan keuangan fiskal. Keduanya mempengaruhi besar kecilnya pajak penghasilan terutang karena perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan pajak. Pemahaman terhadap pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dua elemen ini sangat krusial. Kesalahan bisa menimbulkan koreksi fiskal, sanksi, bahkan pemeriksaan pajak. Definisi, aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter, tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diidentifikasi. Contohnya hak paten, hak cipta, merek dagang, perangkat lunak, lisensi, goodwill, dan hak konsesi. Aktiva ini diakui jika memiliki nilai yang dapat diukur andal dan memberi manfaat ekonomi di masa depan. Dalam akuntansi pajak, aktiva ini dapat diamortisasi sesuai pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian untuk jenisnya ada 5. Yang pertama, hak kekayaan intelektual seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Hak kontraktual, lisensi, waralaba, hak distribusi. Kemudian untuk goodwill, yaitu selisih lebih dari akuisisi yang tidak berwujud. Yang keempat, perangkat lunak, yaitu software yang dibeli atau dikembangkan. Dan yang terakhir, hak konsesi dan pengelolaan, yaitu seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Setiap jenis memiliki perlakuan akuntansi dan fiskal yang berbeda. Karakteristik aktiva tidak berwujud: tidak memiliki bentuk fisik, tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, memberi manfaat ekonomi di masa depan, dikuasai oleh entitas, nilainya dapat diukur secara andal, umumnya bersifat jangka panjang, sulit dinilai secara pasar, tidak menghasilkan manfaat langsung seperti aset tetap. Untuk nilai perolehan mencakup yang pertama harga beli, termasuk pajak yang tidak dikreditkan. Selanjutnya biaya langsung lainnya seperti jasa profesional, notaris, pendaftaran hak, dan biaya pengembangan internal seperti hanya tahap pengembangan yang diakui. Contohnya, harga beli lisensi 100 juta rupiah, biaya hukum dan pendaftaran 5 juta rupiah, total nilai perolehan 105 juta rupiah. Nilai ini menjadi dasar amortisasi fiskal. Perlakuan pajak atas aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud diamortisasi berdasarkan kelompok harta menurun pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, masa manfaat 4, 8, 16, atau 20 tahun. Metode garis lurus atau saldo menurun maksimal 20%. Contohnya lisensi perangkat lunak kelompok 1, amortisasinya 25% per tahun secara garis lurus. Kemudian kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Diakui berdasarkan prinsip kewajaran dan kemampuan likuiditas perusahaan. Dalam perpajakan, prinsip cash basis berlaku, hanya kewajiban yang telah dibayar yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jenis kewajiban jangka pendek: utang usaha kepada pemasok, utang wesel, pinjaman jangka pendek, biaya yang masih harus dibayar seperti gaji, bunga, dan utilitas, pendapatan diterima di muka, utang pajak, PPN, PPh 21 atau 23, utang dividen, bagian lancar utang jangka panjang, utang lain-lain seperti CSR, bonus karyawan. Tidak semua diakui secara fiskal tanpa pembayaran aktual. Risiko. Yang pertama, risiko likuiditas atau gagal bayar. Yang kedua, risiko refinancing atau kesulitan memperpanjang utang. Yang ketiga, risiko kenaikan suku bunga. Yang keempat, risiko mismatch atau jatuh tempo. Yang kelima, risiko pengakuan yang salah dalam laporan keuangan. Yang keenam, risiko fiskal, yaitu beban yang belum dibayar bisa ditolak oleh fiskus. Selanjutnya, implikasi akuntansi pajak. Pengakuan aktiva tidak berwujud secara fiskal berbeda dari SAK atau wajib diamortisasi. Pengakuan biaya kewajiban jangka pendek baru boleh diakui secara fiskal jika benar-benar dibayar.
Penting melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghindari koreksi fajar. Kesimpulannya adalah, aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek adalah dua aspek penting yang mempengaruhi laporan keuangan dan perpajakan. Perlakuan fiskal harus dilakukan secara berhati-hati dan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketidaksesuaian antara perlakuan akuntansi dan fiskal menurut perusahaan untuk melakukan rekonsiliasi yang cermat. Pemahaman yang tepat sangat diperlukan untuk kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.